Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Nafia Alia Yasmin, Ajeng Nur Solehah, Normalita Dwi Hakim, dan Rizky Rohim Zaini Rohmah akan mempresentasikan isolasi glikosida flavonoid dari daun ketela pohon, Manihot utilissima Pul. Ini dasar teori dari daun ketela pohon. Daun ketela pohon. Daun ketela pohon atau singkong memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Daun singkong memiliki berbagai kandungan, salah satunya yaitu flavonoid, golongan quercetin. Flavonoid sebagai suatu senyawa fenolik dalam dunia tumbuhan dapat berbentuk glikosida maupun aglikon dan dapat dideteksi dengan berbagai reaksi. Reaksi yang dapat digunakan adalah amoniak atau basa lain yang akan mempengaruhi gugus fenol yang bersifat asam dan memberikan warna kuning. Reaksi pembentuk kompleks juga banyak digunakan seperti AlCl3 dan reaksi citroborat yang juga memberikan warna kuning. Isolasi flavonoid tergantung dari polaritasnya, dan hal ini menentukan pelarut yang digunakan. Manfaat dan efek samping daun ketela pohon. Manfaat: meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan nyeri sendi, meredakan demam, menyembuhkan luka, meningkatkan nafsu makan, menambah kekuatan tubuh, mencegah kanker, membantu diet. Dan efek sampingnya mengakibatkan keracunan, sakit perut, sesak nafas, meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan asam urat, dan menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Dekokta. Pengertian dekokta adalah ekstraksi dengan pelarut dalam temperatur 90 derajat Celcius selama 30 menit. Dekokta digunakan untuk menyaring zat kandungan aktif yang larut dalam air. Ekstrak hasil dekokta tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam, kecuali dipekatkan, dapat disimpan pada waktu yang lama, dengan syarat air seminimal mungkin atau tidak ada. Keuntungan: 1. Unit alat yang dipakai sederhana, biaya operasionalnya lebih rendah, dan kerugiannya adalah zat-zat yang terlalut kemungkinan sebagian akan mengendap kembali, hilangnya zat-zat atsiri, adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama, dan tidak stabil, mudah tercemar kapang atau kuman. Prinsip kerja dekokta. Dekokta dibuat dari bahan yang direbus pada suhu 90 sampai 98 derajat Celcius. Perbedaan dengan infusa adalah dekokta penyaringannya selama 30 menit, sedangkan infusa hanya sekitar 15 menit dengan suhu yang sama. Untuk melakukan dekokta, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci infus yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi. Sementara panci sebelah bawah diisi air, maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas, sehingga panas yang diterima panci atas tidak langsung berhubungan dengan api. Ini adalah contoh dari gambar alat infus. Alat dan bahan. Alat: panci infus, corong besar, Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer 50 ml, tabung reaksi, corong pemisah, cawan porselin, flakon 3 buah. Bahan-bahannya air suling, ether, HCl, natrium sulfat anhidrat, lempeng kromatografi, metanol, N-butanol, CH3COOH, dan amonia dari reaksi citroborat. Cara kerja ekstraksi dengan dekokta. Sebanyak 40 gram serbuk daun ketela pohon dimasukkan dalam panci infus, lalu ditambahkan 240 ml air. Pemanasan dilakukan selama 30 menit setelah suhu mencapai 90 derajat Celcius. Selanjutnya, ekstrak cair disaring dengan kain flanel ditampung dalam Erlenmeyer 250 ml. Cara kerja isolasi glikosida flavonoid.
Glikosida flavonoid. Isolasi glikosida flavonoid. Fungsi isolasi untuk memisahkan zat. Cara kerja isolasinya. 1. Ekstrak cair disimpan dalam almari es selama 1 minggu hingga akan terbentuk kristal amorf putih kekuningan. 2. Kristal yang terbentuk disaring dengan kertas saring yang telah ditara. Bilas dengan air es secukupnya. Dengan hati-hati, kertas saring dan kristal dikeringkan dalam almari pengaring suhu 40 derajat Celcius hingga kering, lalu ditimbang untuk mendapatkan berat kristal. Ini adalah contoh dari KLT. Pengertian KLT adalah salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa eluen dan fase diam berupa plat dengan absorben yang tidak mudah bereaksi. Contohnya silika gel, aluminium, atau selulosa. Prinsip kerja KLT. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan kepolaran antara sampel dengan peralut yang digunakan. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak. Pembuatan BAW. Campur N-butanol banding asam asetat banding air. Total sebanyak 50 ml. Masukkan dalam corong pemisah, kocoklah secara perlahan, kemudian diamkan selama 1 malam. Pisahkan fase atas dan gunakan lapisan atas tersebut sebagai fase gerak. Ini adalah contoh dari sistem KLT. Ada fase diam, fase gerak, dan deteksi sinar. Dan untuk mendeteksi menggunakan sinar UV, uap amonia. Ini adalah contoh dari hasil KLT. Keterangannya adalah bercak dengan nilai RF dan warna sama, kemungkinan senyawanya sama. Bercak dengan nilai RF berbeda, warna sama, maka kemungkinan golongan senyawa sama tetapi senyawa berbeda. Ini adalah hasil dari data percobaan. Contoh dari hasil data percobaan. Dan ini adalah contoh dari hasil perhitungan data percobaan. Ini tabel hasil analisis sampel. Standar rutin, standar quercetin, sari 1, sari 2, dan sari 3. Kemungkinan senyawa. Standar